dikasih hukuman penjara seumur hidup. Sentenced to death by the District Court of Sapporo. Tahanan ini diberikan hukuman mati sama polisi, tapi bisa berkali-kali kabur dari penjara cuma menggunakan ludah. Gimana caranya ya? Hai, selamat datang sobat-sobat Let's Go. Kalau ada yang sobat Let's Go ya, selamat datang di Mr. I. Nah, sekarang Mr. I sudah punya channel sendiri. Nama channelnya adalah Cerita Let's Go. Karena di sini Mr. I akan kasih kamu cerita-cerita yang fun, yang seru banget buat ditonton. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai habis, stay tune terus, subscribe juga channel ini. Kita mulai aja ya. Aomori, Japan, 1936. Nah, jadi ceritanya ada tahanan yang bisa keluar berkali-kali dari penjara, padahal tahanan ini udah dihukum mati alias koit gitu. Cuman dengan modal ludahnya doang, kok bisa seperti itu sih? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menghina ketatnya penjara selain pria ini. Kalau di film luar negeri ya banyak banget ada prison break, itu jurus-jurus taktik-taktik untuk melarikan diri dari penjara, juga ada escape plan gitu. Banyaklah film-film tentang melarikan diri dari penjara ini. Jadi pria ini nih kabur dari penjara sampai bikin polisi ini kewalahan buat cari dia. Nah, nama pria ini adalah Yoshi Shiratori, bukan Ninja Hattori. Jadi pria ini adalah tahanan yang paling licin sedunia. Nah, dia dijuluki sebagai tahanan paling licin sepanjang masa. Kenapa? Karena nggak ada satupun penjara yang bisa menahan dia. Jadi semasa hidupnya, dia tuh pernah melarikan diri ya dari penjara itu sebanyak 4 kali. Jadi Yoshi ini adalah seorang pegawai yang bekerja di salah satu toko tahu biasa lah. Nah, tapi dia juga pernah kerja sebagai awak kapal di Rusia. Nah, karena hidup yang pasang surut gitu ya, dia tuh akhirnya membutuhkan uang kan. Jadi dia terpaksa menjadi penjudi dan pencuri gitu. Namun dia juga pernah dituduhkan dengan berbagai tuduhan kriminal lainnya. Dia pernah dituduh jadi pembunuhan, perampokan, pemerkosaan. Nah, walaupun dia tuh mengakui bahwa dia tidak melakukan hal itu. Kemudian dia pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nama penjaranya adalah penjara Aomori. Imprisoned in Aomori prison, beaten and tortured every night by prison guards and... Nah, hebatnya dia, 3 tahun kemudian dia ini bisa meloloskan diri dari penjara dengan modal kawat logam. Nah, kawat logamnya ini berasal dari ember. Kalau di Jepang tuh ember-embernya tuh kayak gini. Tapi 3 hari kemudian dia berhasil ditangkap kembali oleh kepolisian dan akhirnya dikasih hukuman penjara seumur hidup. Lalu di tahun 42 dia tuh dipindahin ke penjara. Nama penjaranya yang tempat dia pindah sekarang itu penjara Akita dengan sistem keamanan yang lebih mantep lah. to Akita prison in Akita City. There, the guards treated him even worse than in Aomori. Tapi nggak kapok cuman sekali ya guys ya. Di Akita ini, dia tuh juga pengen melarikan diri lagi. Nah, dia mencoba melarikan diri dengan bagaimana caranya ya? Dia tuh memanjat dinding tuh yang halus banget. Lalu kemudian melarikan diri melalui lubang. Wow. Namun kocaknya dari tahanan ini ya, dia malah ke rumah polisi yang merupakan petugas dari penjara Aomori ini. Mungkin sini polisinya kebingungan ya. Ini kan dia udah pindah penjara, terus balik ke rumah polisi ya. Ini tahanan nih kenapa kesini lagi? Kamu saya tangkap lagi nih, saya balikin lagi ke penjara gitu. Nah, tapi bukan karena alasan dan bukan karena bego ya dia tuh datang ke tempat polisi ini. Nah, ternyata si Yoshi ini ke rumah polisi tadi. Nah, ternyata polisi ini tuh sangat baik kepadanya waktu di penjara yang pertama gitu. Nah, makanya dia tuh mungkin nggak punya tempat lagi ya untuk menerima dia. Jadi dia kepikiran orang pertama, orang yang baik adalah kebetulan polisi ini. Namun untuk namanya kepolisian ya kan harus tetap menjalankan tugasnya gitu. Jadi dia ditangkap dan dikembalikan lagi ke penjara, namun sekarang penjaranya berubah lagi. Nah, dia pun dipindahkan ke penjara Abashiri. Nah, penjara ini lebih ketat lagi keamanannya. Setelah hal itu, tahanan ini Yoshi ini pun merasa sakit hati terhadap polisi ini dan nggak mau percaya lagi sama polisi. Jadi penjara ini ya letaknya itu udah di Hokkaido Utara. Nah, penjara ini memang khusus bagi penjahat-penjahat tuh kelas kakap gitu. Jadi si Yoshi ini dipindahkan ke penjara ini supaya tidak kabur lagi. Tapi bukan Yoshi namanya kalau nggak bisa kabur lagi. Ternyata dia mencoba melarikan diri sekali lagi dengan trik yang berbeda nih. Nah, dia berusaha kabur dengan cara meludahi jeruji besi. Apakah dia superhero? Dengan ludahnya, ludah asam, ini bisa membuat besi-besi itu jadi meleleh gitu.
Nah, ternyata ada ilmiahnya nih. Jadi, setiap harinya Yoshi ini meludahkan sup miso ke jeruji penjara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalau orang Jepang itu kan biasanya sarapan paginya itu ya sup miso, terus ada ikan, nasi, telur gitu. Kalau Indonesia kan nasi goreng, mie goreng, tahu Sumedang lu. Gitu. Jadi di sup miso ini ada zat-zat banyak ya, terutama ada garam dan asam-asaman itu. Jadi zat-zat ini yang bisa mengikis besi dari teruli penjara ini. Nah, jadi tanggal di 26 Agustus tahun 1944 terjadi pemadaman di penjara ini. Nah, pada saat terjadi pemadaman, disinilah kesempatan Yoshi untuk kabur. Karena kan dia udah meludahi ini jurunya sedikit demi sedikit ya setiap hari gitu. Jadinya dia ngerasa dia udah terkikis. Jadi mungkin ditendang atau push sedikit aja jeruji besi ini sudah kropos gitu. Nah, dia ini udah berhasil kabur. Tapi karena ulahnya ya, seluruh kepolisian, departemen kepolisian ini heboh sampai jadi pemberitaan utama di Hokkaido. Semua kepolisian disuruh bergegas untuk mencari Yoshi ini. Yoshi ini ya pinter kabur, tapi nggak pinter sembunyi. Akhirnya selang beberapa waktu ya, Yoshi ini ditangkap lagi sama kepolisian. Apa jangan-jangan kamu sembunyi di tempat polisi yang kemarin? Ketangkap lagi. Nah, akhirnya setelah ditangkap ini, Yoshi itu dihukumi mati. He was sentenced to death by the district court of Sapporo. And in 1947, he was sent to Sapporo prison to await execution. Jadi karena pengalaman Yoshi yang selalu kabur-kaburan dan punya berbagai cara buat kabur, akhirnya kepolisian ini ya memutuskan untuk memberi ruangan khusus untuk Yoshi. Nah, padahal tangannya ini memang nggak diborgol, tapi direnovasi aja nih, renovasi ya kamarnya ini supaya lebih ketat lagi, lebih susah lagi, dan penjagaannya tuh lebih rapat lagi supaya Yoshi ini nggak kabur-kaburan lagi. Nah, tapi hebatnya lagi ya, pada saat sudah mau dihukum mati ya, si Yoshi ini masih bisa kabur. Dia tuh membuka baut yang ada di papan kayu yang ada di lantai. Nah, ini kan papan kayu ya, dia ada baut-bautnya itu, dia bisa buka baut itu, lalu kabur dan membuat terowongan, membuat jalan dengan menggunakan mangkuk. Wah, jadi Yoshi ini kabur ya. Nah, setelah lama kabur, akhirnya yang terjadi apa? Yoshi ini ketemu lagi sama polisi baik ini. Nah, polisi yang pertama kemarin ya. Jadinya dia ini nggak ditangkap, tapi dikasih rokok yang mahal sama Pak Polisi ini. Mungkin Pak Polisi udah kapok ini, udah capek ya, lu lagi. Jadi jodohnya Yoshi ini memang polisi ya. Mau kemanapun kamu berlari, polisi adalah jodohmu dulu. Jadinya diberikan rokok yang mahal untuk mungkin menikmati kebebasannya, tanda kutip sebentar aja. Nah, tersentuhlah hatinya Yoshi ini setelah diberikan kebaikan, yaitu sebatang rokok oleh Pak Polisi ini. Bukannya ditangkap, Yoshi malah menyerahkan diri ke kantor polisi lagi karena merasa tersentuh akan kebaikan Pak Polisi yang memberikannya rokok. Waduh, ini buat Pak Polisi kalau ketemu buronan lain kasih rokok aja, siapa tuh yang mau nyerahin diri ya. Namun karena kesadarannya Yoshi ini ya, hukuman matinya Yoshi ini dihapuskan dan jadi cuman hukuman 20 tahun penjara aja. Akhirnya setelah 20 tahun dia bebas dan juga menghabiskan atau melanjutkan lagi hidupnya yang kemarin sempat ditahan gitu. Nah, jadi itu dia guys cerita tentang Yoshi, sang tahanan ahli melarikan diri di dunia nyata. Nah, menurut kalian gimana tentang cara-cara Yoshi ini melarikan diri? Seru banget ya. Nah, kalian kalau pengen Mr. Ai bahas cerita-cerita yang seru, komen aja di bawah. Ini channel baru ya. Pasti viewsnya nggak gitu banyak kan? Jadi sampai ketemu lagi di video Mr. Ai selanjutnya. Bye-bye!